Baik, selamat datang di channel Joko Bayu. Pada siang yang panas ini, saya berada di Taman Wisma Seni Taman Budaya Jawa Tengah. Saya ketemu dengan seorang dramawan senior, Bapak Giko Anurogo. Ya, selamat siang Pak Digiko. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Digiko telah menerima saya untuk wawancara pada siang hari ini. Pak Giko lahir di Solo ya? Ya, dari Tahun berapa Pak Giko? 23 Mei 1955. Oh iya, betul. Berarti sudah cukup sepuh ya Pak Giko ya? Untuk kegiatan khususnya basicnya Pak Giko kan di seni teater ya Pak Giko ya? Teater. Sejak kapan Pak Giko berteater itu Pak Giko? Saya mulai berkesenian terutama berteater dan juga teater modern dan teater tradisi itu tahun 74. Jadi lulus SMA karena sesuatu hal saya tidak bisa menjadi pegawai sehingga memutuskan untuk menjadi seniman karena saya mempunyai latar belakang sejak kecil itu menari. Oh, basicnya menari Ya, dulu menari, sering menari itu, terus kemudian juga diajak bermain ketoprak itu waktu SMA. Oh, itu sekitar tahun berapa Pak Digiko? Gimana? Tahun berapa? Sekitar tahun berapa itu? Ya 74 itu. 74 ya, di Solo ya. Tapi waktu SMP itu saya sudah mulai menari. Oh iya. Ikut perkumpulan masyarakat Surakarta, PMS. Perkumpulan masa tahun 74 ya. Saat itu grup teater yang Pak Digiko ikut itu grup teater apa Pak itu? Saya tahun 74 itu di Solo ada yang namanya PKJT. Embrionya dari Taman Budaya ini dulu. Oh, itu iya. Pusat Pengembangan Kesenian Jawa Tengah. Nah, salah satu programnya adalah pelatihan teater. Nah, saya ikut teater. itu pada tahun 74. Iya. Itu awal-awalnya Pak. Teater awal berteater dan kenal di teater itu. Waktu itu pelatihnya adalah Mas Budiman S. Hartoyo almarhum dan Mas Kastoyo Ramlan waktu itu. Kastoyo Ramlan, betul Ya. Itu tokoh-tokoh teater di Solo ya Kastoyo tahun-tahun Ramlan itu. akhirnya menjadi wartawan. Ya, Wartawan di Tempo nggak salah. Tempo ya. Iya. Terus kemudian Mas Budiman S. Hartoyo itu kan penyair. Iya. Dia hijrah ke Jakarta menjadi penyair. Iya. Jadi sejak tahun 1974 Pak Digiko sudah berteater ya. Setelah perkembangan ke depan itu Pak Giko masih berdomisili di Solo. Iya. Ya itu tahun 74. Hampir 1 tahun saya berlatih teater itu dan kemudian teater di PKJT itu bubar karena pelatihnya Kastoyo menjadi wartawan, Mas Budiman kembali ke Jakarta. Iya. Akhirnya saya ke Surabaya. Oh, sempat ke Surabaya ya? Iya, Tahun berapa tuh Pak Di? 75. 75. Surabaya Iya. karena waktu itu saya bekerja. Jadi menjadi penari. Ada teman saya yang menjadi penari di Jalan Tunjungan itu. Iya. Di Surabaya itu ada bengkel Muda Surabaya Pak De ya? Bukan yang itu, bukan yang Oh iya. Jadi di Surabaya waktu itu saya bekerja menari. Oh, menari. Kita ada nightclub itu. Terus yang Punya cerita Abdul tentang Hayat itu. teater anggrek itu Pak De? Ya pada waktu itu. Waktu itu saya tidak pulang. Itu kos-kosan saya. Itu dekat kan di Kebangseren itu kan dekat dengan nightclubnya Abdul Hayat itu. Nah, saya kenalan dengan orang-orang kampung itu melatih nari. Berapa tahun Pak De di Surabaya? 75 sampai dengan 80. Dari situ terus kembali ke Solo. Ya. Nah, ini cerita terkait dengan bengkel teater itu ceritanya gimana Pak De? Itu kok bisa Bengkel kemarin teater. tuh bengkel teater Indra. Kemarin yang terakhir kita saksikan itu judulnya Panembahan Reksa yang sutradaranya Mas Hanindawan itu Pak De. Itu Bisa diceritakan Pak De? bukan bengkel teater. Oh. Yang Panembahan Reksa kemarin itu. Itu teater Galatama, Mas. Oh, gitu. Jadi ada produser yang bekerja sama dengan Pak Ken Juraida dengan Iya, Mas Rendra ya.
kepingin mengulang Panembahan Reso. naskah Panembahan Reso sebagai kenang-kenangan kepada Mas Willy. Oh. Kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh teater, tokoh-tokoh seniman-seniman seluruh Indonesia, terutama di 3 kota, Jakarta, Solo, dan Jogja. Nah, pemain-pemainnya itu terdiri dari itu, comotan-comotan. Dari Jogja itu Mas Wani nggak salah ya, pemeran utama. Ya. Terus Pak D berperan sebagai Raja Tua itu ya. Iya. Oh begitu, ya. Di sebelum ke main di Panembahan Reso itu Pak D aktivitas di sini Pak D? Masih. Ada grup teater Pak D di sini? Ada grup saya Tera dan yang terakhir. Teater Tera? Ya, Teater Surakarta. Sampai sekarang Pak D ya? Sampai sekarang masih. Oh gitu. Terus kemudian anak saya itu juga setelah lulus SMA kuliah juga mendirikan teater namanya Teater Akar. Nah, saya juga jadi pembinanya di situ. Oh iya sampai sekarang. Teater saya itu sekarang Teater Surakarta, Tera dan Teater Akar. Sampai sekarang aktif ya? Sekarang masih aktif. Oh begitu. Yang banyak aktif memang Teater Akar karena anggotanya Teater Surakarta sudah tua-tua semua. Iya. Ya ini pemirsa sekalian, kita bersyukur bahwa bisa bertemu dengan seorang tokoh dramawan senior ya, Bapak Giko Anuroko yang kemarin juga sempat ikut, yang mungkin paling senior ikut Pamonas Pati ya Pak D ya. Saya sama Mas Rudi. Mas Rudi. Masih Rudop Puspa itu. Oh Pak Rudop ya. Pak Rudop Puspa itu teater keliling ya. Sebenarnya kan teman-teman YPTI, Yayasan Pelaku Teater Indonesia itu, itu membuat Pamonas Pati itu penutupan dan pembukaan dan penutupannya itu adalah pemain yang paling senior di situ, Mas Rudi dan saya yang masih aktif bermain gitu loh. Berarti kemarin peserta yang paling sepuh itu Pak D ya kemarin yang tapi Mas Rudi nggak jadi main. Oh, Pak Rudi Puspa soalnya rencana mau main ya. Hanya anak buahnya yang anak putrinya itu ya, Mbak siapa itu. Dari pementasan kemarin itu ya saya yang paling tua. Iya, betul. Ya puji syukur ya Pak D untuk masih sekarang. Untuk ini Pak D, perkembangan teater di Solo ini sampai dengan akhir-akhir ini 2001 itu bagaimana menurut pengamatan Pak D Giko? Sama pada dasarnya di seluruh Indonesia itu ya. Mengalami dominasi teater sebelum pandemi loh ya. Saya mulai sebelum pandemi. Dominasi kegiatan teater di Indonesia itu sebenarnya kan banyak diikuti oleh teater-teater kampus. Jadi justru yang bisa berkembang, yang bisa hidup itu adalah teater kampus. Kuantitasnya sangat luar biasa. Teater kampus, ribuan itu seluruh Indonesia itu teater kampus. Pada waktu sebelum pandemi itu. Dan mereka punya wadah tahunan itu, yaitu Peksi Menas, kemudian kegiatan semacam parade dan sebagainya, temu teman dan sebagainya itu teater itu. Nah, itu tetapi karena pandemi hancur semuanya sampai sekarang. Iya. Nah, melihat situasi yang kita lihat bahwa pandemi itu sangat memukul khususnya ya kegiatan kesenian seluruh cabang seni ya Pak D. Menurut Pak D untuk mengatasi, walaupun sekarang sudah agak mereda ya Pak D, itu bagaimana kira-kira bisa bertahan untuk tetap kita berkarya seni Pak D, terutama teater? Sementara ini kan banyak pertengahan awal-awal pandemi itu ya, teman-teman mulai gelisah menganggap bahwasanya panggung teater itu, panggung pertunjukan lah, itu sudah runtuh, nggak bisa bertahan lagi karena dihantam pandemi itu, sehingga mereka membuat alternatif dengan virtual, pementasan secara virtual. Yang kemarin contohnya Pamonas Pati. Pamonas Pati itu contohnya. Sebelum itu kan lahirnya Pamonas Pati itu kan sebenarnya dari JVA, jejak virtual. Jejak virtual aktor itu yang diselenggarakan oleh Disbud itu. Virtual aktor. Waktu itu mengadakan seleksi itu seluruh Indonesia itu. Ini pesan untuk pesan-pesan Pak D sebagai senior teater nih ya, saya anggap khususnya di Jawa ya. Kira-kira pesan-pesan apa Pak D untuk generasi muda angkatan saya begini? Kira-kira apa pesan-pesannya untuk generasi muda khususnya untuk teater Pak D? Apapun hal ini ya,
kondisi semacam ini itu saya anggap mau tidak mau panggung pertunjukan itu memang sudah kembali ke awal. Nah, juga mesti menyikapi dengan meskipun ada alternatif ke virtual itu ya, tapi tetap saya yakin belum bisa menjamin untuk bangkit lagi berekspresi seperti di atas panggung. Ya, karena terbatas lingkupnya hanya sebatas layar HP ya. Di samping itu kan itu penggabungan dua disiplin kesenian yang berbeda antara sinematografi dengan panggung, disiplin panggung dan disiplin sinematografi. Itu butuh waktu yang panjang untuk bergulat sehingga menghasilkan rumusan-rumusan yang tepat untuk bagaimana sih sebenarnya pertunjukan virtual itu. Meskipun terobosan-terobosan itu bagi kesenian itu sudah selain teater lah ya, seperti wayang kulit yang dimotori oleh Seno Nugroho itu, Seno Nugroho itu kan luar biasa. Secara virtual disiarkan secara virtual dengan follower, dengan penggemar penonton yang ratusan ribu itu kan juga salah satu terobosan. Nah, di teater belum. Baik, ini untuk part 1 ini yang episode 1. Sementara kita cut dulu, nanti sebentar lagi saya akan masuk ke part 2 ya Pak De. Terima kasih. Pemirsa sekalian, kita akhiri dulu, nanti kita masuk kepada part 1 yang sudah saya ketemu dengan seorang tokoh teater Indonesia, Bapak Gigok Anurogo dari Solo, Jawa Tengah. Matur nuwun nih Pak De nggih sementara.